Subhanallah, inilah kisah kerinduan seekor ular kepada Nabi Muhammad selama ribuan tahun. Dahulu, hiduplah seekor ular berbisa di sebuah perbukitan yang bernama Jabal Sur atau Bukit Sur, tepatnya berada di dalam Goa Sur. Ular ini telah hidup selama ribuan tahun dan ingin sekali bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan dan kecintaan ular ini terhadap Rasulullah memang sangat luar biasa. Dia rela menunggu 1000 tahun hanya agar bisa memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Seperti yang kita tahu, ular adalah jenis reptil yang memiliki bentuk panjang yang bisa saja memiliki racun berbisa untuk melumpuhkan musuh atau lawannya. Tidak berbeda dengan ular yang rindu kepada Rasulullah ini. Ular ini juga tak segan-segan menggigit atau melukai siapa saja yang coba-coba menghalang-halangi dia dalam bertemu dengan sebaik-baiknya utusan yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, kaum kafir Quraisy memang suka memusuhi dan menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tak segan-segan mereka mencelakai Rasulullah. Pernah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh kaum Quraisy yang berniat membunuhnya. Lalu, beliau memutuskan meninggalkan kota Makkah diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di Gua Sur yang tepatnya di Bukit Sur. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar naik ke Bukit Sur pada malam hari agar tidak diketahui para kafir Quraisy. Sebelum Rasulullah memasuki Gua Sur, sahabat Abu Bakar sebagai orang gurun mengerti bahwa tidak ada lubang bebatuan di gunung yang kosong melainkan pasti ada ular berbisa di dalam lubang itu. Sayyidina Abu Bakar lalu masuk ke dalam gua, lalu setelah dicek ternyata Sayyidina Abu Bakar menemukan lubang di sana. Sayyidina Abu Bakar lalu mencari siasat agar bisa menutupi lubang itu. Akhirnya, beliau membuka sandalnya, lalu ditaruhnya kaki kanannya di mulut lubang itu agar Rasulullah terhindari dari serangan ular berbisa. Kemudian, ketika sudah dirasa aman, Abu Bakar lalu mempersilakan Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Rasulullah kemudian masuk dan berbaring di paha Abu Bakar. Rupanya, Rasulullah terkena angin sepoi-sepoi. Kemudian beliau lalu tertidur. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba ada seekor ular yang mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya dengan waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benak. Hal ini karena ia tak ingin mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kemudian,